Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Salim Nabil Rahmatin dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ijaz, itnab, dan juga musawah. Berikut ini adalah penjelasan dari materi-materinya. Nah, untuk materi yang pertama yaitu adalah ijaz. Ijaz secara bahasa bermakna meringkas. Sedangkan secara istilah, ijaz adalah mengumpulkan makna yang banyak dengan menggunakan lafaz yang sedikit, akan tetapi tetap jelas dan sesuai dengan maksud pengungkapannya. Maksud dari definisi tersebut adalah ijaz bermakna menghadirkan makna dengan lafaz yang lebih sedikit daripada yang dikenal oleh orang-orang yang pemahamannya pada tingkat sedang. Walaupun lafaznya lebih sedikit dari maknanya, akan tetapi pesan yang akan disampaikan oleh mutakalim dapat terpenuhi. Suatu ungkapan yang singkat dan tidak memerlukan banyak kata-kata tidak bisa dikatakan ijaz jika pesan yang disampaikannya belum terpenuhi. Efisiensi kata-kata itu dilakukan dengan tetap memenuhi makna sebagai tujuan utama dari suatu tindak tutur. Contoh dari ijaz yaitu khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, bisa dilihat dari ayat tersebut. Ayat tersebut itu cukup pendek dan kata-katanya itu sedikit. Akan tetapi mengandung makna yang luas serta menghimpun akhlak-akhlak mulia secara keseluruhan. Namun, tidak setiap perkataan yang pendek itu bisa disebut dengan ijaz. Suatu perkataan yang lafadznya lebih sedikit dari makna yang dikandungnya, akan tetapi tidak dapat menampung makna yang dimaksud itu dinamakan ikhlal atau cacat. Ikhlal yaitu membuang suatu atau beberapa kata pada suatu kalimat. Akan tetapi, makna yang terkandung dalam satu kalimat tersebut tidak sempurna, sehingga tidak tertutup kemungkinan timbulnya kesalahpahaman. Menurut Imam Al-Akhdari, ijaz itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ijaz qasr dan ijaz hazf. Untuk ijaz yang pertama yaitu ijaz qasr. Ijaz qasr adalah kalimat ijaz dengan cara meringkas. Kata-kata yang diungkapkan itu cukup banyak, akan tetapi lafaz yang digunakan di sini dibuat sesedikit mungkin. Contohnya, wal fulkilati tajri bima yang fa'unnas. Artinya, dan bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia. Nah, ayat tersebut telah mencakup berbagai macam perdagangan dan berbagai macam-macam kemanfaatan yang tidak dapat dihitung. Nah, untuk ijaz yang kedua yaitu ijaz hadfu. Ijaz hadfu adalah ijaz dengan cara membuang bagian dari pernyataan dengan tetap tidak mengurangi makna yang dimaksudkannya. Selain itu pula, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan perkataan yang dibuang tersebut. Ungkapan yang dibuang dalam kalimat ijaz itu bisa bermacam-macam. Yang pertama yaitu huruf. Yang kedua ada kata isim yang berfungsi sebagai mudhof, mudhof ilaih, mausuf, dan sifat. Lalu yang ketiga ada adat syarat. Yang keempat frase jawab syarat. Yang kelima kata sebagai musnad. Yang keenam berupa musnad ilaih. Yang ketujuh berupa lafadz. Lafadz yang dibuang di sini bisa berupa jumlah atau beberapa jumlah. Dalam praktek berbahasa, kalam ijaz itu mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama untuk meringkas, yang kedua untuk memudahkan hafalan, yang ketiga mendekatkan pada pemahaman, yang keempat sempitnya konteks kalimat, yang kelima menyamarkan suatu hal terhadap selain penggemar, yang keenam menghilangkan perasaan bosan dan jenuh,
Lalu yang terakhir yaitu memperoleh makna yang banyak dengan lafaz yang hanya sedikit. Nah, suatu ungkapan itu akan dinilai baik jika memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti benar secara struktural, tepat dalam pemilihan diksi, dan ungkapan tersebut diucapkan pada konteks yang tepat. Lalu untuk materi yang kedua yaitu tentang itnab. Itnab adalah mendatangkan makna dengan perkataan yang melebihi apa yang telah dikenal oleh banyak orang. Dari penjelasan definisi itu terlihat jelas bahwa penambahan lafaz pada itnab signifikan dengan maknanya. Jika penambahan itu tidak ada signifikannya dan tidak tertentu dinamakan tatwil, sedangkan jika tambahannya tertentu itu disebut dengan hasfu. Sama halnya dengan ijaz, itnab juga memiliki beberapa bentuk, yaitu yang pertama, menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Yang kedua, menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Yang ketiga, menjelaskan sesuatu yang umum. Yang keempat, pengulangan. Dan yang kelima, memasukkan sisipan. Dari beberapa bentuk itnab tersebut, saya akan memberi contoh salah satu dari kelima bentuk, yaitu saya mengambil dari yang bentuk sisipan atau i'tirad. Ala za'amta banu sa'din bi anni ala kadzabu kabirus sinni fa inni, yang artinya, apakah anak-anak Sa'ad tidak beranggapan bahwa saya, sebenarnya mereka bohong, adalah orang yang sudah tua dan akan musnah. Nah, i'tirad sendiri artinya memasukkan satu kalimat atau lebih ke dalam satu kalimat atau ke antara dua kata yang berhubungan. Kalimat yang mempunyai sisipan tersebut tidak mempunyai tempat dalam i'rab. Penggunaan sisipan dalam satu kalimat untuk meningkatkan kebalaghatan suatu ungkapan. Nah, selain itu pula, i'tirad itu sendiri bertujuan untuk tanzih atau membersihkan. Lalu itnab sendiri mempunyai beberapa tujuan, yaitu menetapkan makna, menjelaskan maksud yang diharapkan, mengukuhkan, menghilangkan kesamaran, dan membangkitkan semangat. Dan itnab di sini sangat penting juga dalam konteks berkomunikasi. Selain mempunyai tujuan, itnab juga mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama, menjelaskan makna yang samar. Yang kedua, mengakhiri pembicaraan dengan ucapan yang berfaedah, meskipun kalam itu cukup tanpa ucapan tersebut. Lalu yang ketiga, mengikutkan suatu kalimah kepada kalimah lainnya, padahal kalimah yang mengikutinya itu mencakup kepada makna yang terkandung dalam kalimah yang diikutinya. Lalu untuk materi yang ketiga yaitu musawah. Musawah adalah pengungkapan suatu makna melalui ungkapan kata-kata yang sepadan, yaitu tidak menambahkannya atau menguranginya. Jadi, bisa disimpulkan, musawah itu berada di antara ijaz dan juga itnab. Lalu, untuk contoh dari musawah adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah, yang artinya, dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik. Nah, lafaz-lafaz pada ayat tersebut sebanding dengan makna yang dikandungnya, yaitu tidak kurang dan juga tidak lebih. Di sini saya akan memberikan perbedaan antara ijaz, itnab, dan juga musawah, yaitu pada ungkapan ijaz, lafaz-lafaz yang diucapkan lebih sedikit daripada makna yang dikandungnya, sedangkan pada ungkapan itnab itu kebalikannya. Maka musawah sendiri berada di antara keduanya, yaitu lafaz-lafaz yang diungkapkan banding dengan makna yang dikandungnya. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.